والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ayat kursi sebagai salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah memberikan penjelasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara hambanya meliputi langit dan bumi. Hendaknya kita dapat mengkaji agar senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memiliki keutamaan luar biasa. Berpangkal dari kandungan maknanya, ayat ini berisi penjelasan kalimat tauhid yang terumus pendirian dan pegangan seorang muslim sehingga berani menghadapi segala tantangan hidup. Sehingga ayat kursi bisa dibilang sebagai salah satu pegangan seorang muslim untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abul Munzir," gelar kunyah Ubay, "tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau berkata, "Wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung?" Aku pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka beliau memukul dadaku dan berkata, "Demi Allah, selamat atas ilmu yang diberikan Allah kepadamu, wahai Abul Munzir." Hadis riwayat Muslim nomor 810. Dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan setan yang mencuri harta zakat, disebutkan bahwa setan tersebut berkata, "Biarkan aku mengajarimu beberapa kalimat yang Allah memberimu manfaat dengannya. Jika engkau berangkat tidur, bacalah ayat kursi. Dengan demikian, akan selalu ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Ketika Abu Hurairah menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Sungguh ia telah jujur, padahal ia banyak berdusta." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2187. Dalam kisah lain yang mirip dengan kisah di atas dan diriwayatkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa si jin mengatakan, Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih, wa man qalaha hina yusbihu ujira minna hatta yumsi. Barang siapa membacanya ketika sore, ia akan dilindungi dari kami sampai pagi. Barang siapa membacanya ketika pagi, ia akan dilindungi sampai sore. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 541, dan Al-Albani mengatakan bahwa sanadnya bagus. Dalam hadits yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لن يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. Barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 7532, dihukumi sahih oleh Al-Albani. Untuk itu dari bahasan di atas, kita disunnahkan membaca ayat ini setiap selesai sholat wajib, pada zikir pagi dan sore, dan sebelum tidur. Allahu la ilaha illa wa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal serta terus-menerus mengurus makhluk. Allah adalah nama yang paling agung milik Allah Ta'ala. Allah mengawali ayat ini dengan menegaskan kalimat tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam dan seluruh syariat sebelumnya. Maknanya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Konsekuensinya tidak boleh memberikan ibadah apapun kepada selain Allah. Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah dua di antara Al-Asma, Al-Husna yang Allah miliki. Al-Hayyu artinya yang hidup dengan sendirinya dan selamanya. Al-Qayyum berarti bahwa semua membutuhkannya dan semua tidak bisa berdiri tanpa Dia. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa kedua nama ini menunjukkan seluruh Al-Asma, Al-Husna yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Hayyul Qayyum adalah nama yang paling agung. Pendapat ini dan yang sebelumnya adalah yang terkuat dalam masalah apakah nama Allah yang paling agung, dan semua nama ini ada di ayat kursi. Ata'khudhuhu sinatun wal anam. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Dia selalu menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya, dan Dia tidak lalai terhadap hamba-hambanya. Allah mendahulukan penyebutan kantuk, karena biasanya kantuk terjadi sebelum tidur. Barangkali ada yang mengatakan, menafikan kantuk saja sudah cukup sehingga tidak perlu menyebut tidak tidur. Karena jika mengantuk saja tidak, apalagi tidur. Akan tetapi, Allah menyebut keduanya, karena bisa jadi, satu, orang tidur tanpa mengantuk terlebih dahulu, dan, dua, orang bisa menahan kantuk, tetapi tidak bisa menahan tidur. Jadi, menafikan kantuk tidak berarti otomatis menafikan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fiyal ardh. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Semesta alam ini adalah hamba dan kepunyaan Allah, serta di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menjalankan suatu kehendak kecuali dengan kehendak Allah. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa wa bi'idhnihi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Memberi syafaat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Inti syafaat di sisi Allah adalah doa. Orang yang mengharapkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mengharapkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya di sisi Allah. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad, seperti syafaat untuk dimulainya hisab di akhirat, dan syafaat bagi penghuni surga agar pintu surga dibukakan untuk mereka. Ada yang tidak khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka agar tidak dimasukkan ke dalamnya, dan syafaat agar terangkat ke derajat yang lebih tinggi di surga. Jadi, seorang muslim bisa memberikan syafaat untuk orang tua, anak, saudara atau sahabatnya di akhirat. Akan tetapi, syafaat hanya diberikan kepada orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Disyaratkan dua hal untuk mendapatkannya, yaitu izin Allah untuk orang yang memberi syafaat dan ridha Allah untuk orang yang diberi syafaat. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah. Selain berdoa, hendaknya kita mewujudkan syarat mendapat syafaat dengan meraih ridha Allah. Tentunya dengan menaatinya menjalankan perintahnya semampu kita,
dan meninggalkan semua larangannya. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ini adalah dalil bahwa ilmu Allah meliputi seluruh makhluk, baik yang ada pada masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Allah mengetahui apa yang telah, sedang, dan yang akan terjadi, bahkan hal yang ditakdirkan tidak ada, bagaimana wujudnya seandainya ada. Ilmu Allah sangat sempurna. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وبما شاء. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah, kecuali yang Allah ajarkan. Demikian pula ilmu tentang zat dan sifat-sifat Allah. Kita tidak punya jalan untuk menetapkan suatu nama atau sifat, kecuali yang Dia kehendaki untuk ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. وسع كرسيه السماوات والأرض. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kursi dengan berkata, الكرسي موضع قدميه. kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 3116, dihukumi sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat seperti ini sebagaimana ditetapkan Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ayat ini menunjukkan besarnya kursi Allah dan besarnya Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ما السماوات السبع مع الكرسي إلا وكحلقة ملقاة بأرض فلأة. Tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361, dihukumi sahih oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. ولا يؤوده حفظهما. Dan Allah tidak terberati pemeliharaan keduanya. Seorang ibu tentu merasakan betapa lelahnya mengurus rumah sendirian. Demikian juga seorang kepala desa, camat, bupati, gubernur, atau presiden dalam mengurus wilayah yang mereka pimpin. Namun, tidak demikian dengan Allah yang Maha Kuat. Pemeliharaan langit dan bumi beserta isinya sangat ringan baginya. Segala sesuatu menjadi kerdil dan sederhana di depan Allah. وهو العلي العظيم. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah memiliki kedudukan yang tinggi, dan zatnya berada di ketinggian, yaitu di atas langit, di atas singgasana. Dalam sebuah hadits, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan, di mana Allah? Ia menjawab, di langit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa saya? Ia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada majikannya, majikan budak perempuan tersebut, bebaskanlah ia, karena sungguh dia beriman. Hadis riwayat Muslim nomor 537. Jelaslah bahwa keyakinan sebagian orang, bahwa Allah ada di mana-mana bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Demikian pula Allah memiliki kedudukan yang agung dan zatnya juga agung sebagaimana ditunjukkan oleh keagungan kursinya dalam ayat ini. Kesimpulan 1. Semua ayat Al-Quran agung. Adapun ayat yang paling agung adalah ayat kursi. 2. Disunahkan untuk membaca ayat ini setiap selesai sholat wajib, pada zikir pagi dan sore, dan sebelum tidur. 3. Penegasan kalimat tauhid. 4. Arti Al-Hayyu dan Al-Qayyum yang menunjukkan seluruh nama Allah yang lain. 5. Semua bentuk kekurangan harus dinafikan dari Allah. 6. Arti syafaat dan syarat memperolehnya. 7. Ilmu Allah sangat sempurna. 8.
Kita hanya menetapkan untuk Allah nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tanpa menyerupakannya dengan nama dan sifat makhluk. 9. Arti dan keagungan kursi Allah. 10. Ketinggian dan keagungan Allah dalam zat dan kedudukan. 11. Kesalahan orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. 12. Penetapan banyak nama dan sifat Allah yang menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaannya. Demikian sahabat Tadabbur Quran yang beriman, tafsir singkat ayat kursi. Insya Allah bermanfaat.